Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adabana bil qur'anil azim wa hazaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi muddata dawami zikri zakirin wa sahwil ghafilin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mautu tuhfatul mu'minin. Al-hadis. Wa qala rabbi shrah li sadri. Kita amin dulu. Yang amin insyaallah dideketin corona. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amnun alaina wa ala ahli majlisina wa ala ahli ma'hadina wa ala ahli qaryatina bisafail qulub. Allahumma rzuqna hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuka ya Allah wa hubba man yuqarribuna ila hubbika ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minat ta'mi wat ta'un wa huzumil waba wal corona wa mautil faj'ati innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil itu lemes amat teman. Coba dikasih kopi. Ahibba'il kiram, guru kita dan guru saya akhirnya al-mukarram wal muhtaram Abi Kiai Haji Sodikin, mudah-mudahan kita doakan diberikan kesabaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini orang yang beliau cintai ternyata dijemput oleh Allah melalui malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga guru kita yang dari Waru, mudah-mudahan beliau diberikan sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan guru kita doakan dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap kori-kori kita yang baru saja menyampaikan lantunan ayat suci Al-Quran yang suaranya begitu luar biasa. Yang pertama yaitu Innabillah Kiai Haji Fikri, mudah-mudahan beliau diberikan sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jamaah yang hadir pada malam hari ini, baik santriwan dan santriwati, yang insya Allah mudah-mudahan kita jadi diberikan sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita duduk bersimpuh. Malam ini kita mendoakan almarhumah al-maghfurlah. Dari pertama kita baca Fatihah, baca Qulhu, baca Falaq, An-Nas, bahkan kita zikir, tasbih, tahmid, semuanya kita baca. Yang insya Allah apa yang kita baca disampaikan sama malaikat Allah kepada almarhumah. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam marilah kita limpahkan keharibaan baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini
di samping mendoakan almarhumah, mudah-mudahan kita dapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang maut, apa sih sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pas begitu ada yang meninggal dunia, bahkan ayat itu ditulis di kurung batang. Biasanya begitu lihat kurung batang, bungkusnya atasnya berwarna hijau. Bacanya apa kira-kira? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu ketika saya pernah berpapasan, saya pernah berhadapan dengan orang, bahasa kampung saya mah jawara. Begitu ngedeketin saya mau nyelatin jawara, saya tanya, bang, itu apa namanya bang? Kurung batang. Itu di kurung batang ada tulisan apa bang? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata dia. Begitu saya tanya, itu yang depan yang pertama huruf apa bang? Nggak tahu. Tapi dia bisa baca itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya bacaannya, hurufnya nggak tahu. Yang kedua huruf apa? Nggak tahu juga. Saya tanya lagi, bang, abang bisa tahu bacaan itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun dari mana? Pokoknya kiai asal ada yang mati aja pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah pas singkat cerita, pas begitu saya tanya nih jawara yang tadi, bang, itu bener bacaannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Iya bener, emang bener. Dan saya tanya lagi, bang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun artinya apa? Nih kiai artinya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata dia kalau jawara, yang tidak berkepentingan dilarang masuk, kata dia begitu. Siapa mau masuk ke kurung batang? Hebat tuh jawara ya. Kalau berbicara yang namanya mati, mati itu sebenarnya mah ada 4. Yang pertama setengah mati. Udah mati apa belum? Masya Allah, saya pulang tahlilan dari Al-Faizun, motor saya kempes, pulang ke Cikupa nuntun, setengah mati saya. Sampai Kesangan udah mati apa belum? Setengah mati, yang ngomong dia. Yang kedua, ada yang namanya mati-matian. Udah mati apa belum? Dia anak, masya Allah, kerja pergi pagi pulang sore, mati-matian. Sholat zuhur kagak, asar kagak. Betul? Ada yang begitu, ada mati-matian, ada. Tuh. Yang kedua, yang ketiga berarti mati kutunya. Yang mati kutunya kan. Nih sekarang anak udah, dia nih udah mati kutu. Dulu mau mobil, punya rumah mewah, istrinya banyak. Sekarang mau istrinya pada pamit semuanya. Mobil habis, rumah dijual. Sekarang lu udah mati kutu katanya. Yang mati siapa? Kutu. Yang keempat baru mati beneran. Mati beneran itu apa? Bener memang, masya Allah, pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya satu ketika. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, inna nasa salah satu aslas, sesungguhnya manusia itu terbagi 3 bagian. Merenung kita, terpulang ke rumah, iya ya, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita terbagi 3 bagian. Sulusun lillah, yang sepertiga milik Allah. Mana sih yang milik Allah? Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita yang milik Allah.
fa amma ma huwa lillah faruhuhu. Yang milik Allah dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita adalah ruh milik Allah subhanahu. Kenapa almarhumah meninggal dunia? Lantaran milik Allah sudah diambil sama Allah. Kenapa kita masih bisa hidup, bisa bicara, masih bisa berjalan, tangan masih bergerak? Lantaran milik Allah belum diambil sama Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Lalu bagaimana caranya Allah mengambil ruh manusia? Melalui malaikat maut. Satu riwayat dalam kitab saya baca, kitab Muhtasar Qurtubi, ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Ternyata orang kalau meninggal dunia, kalau udah sakaratul maut, udah nipis-nipisan, napasnya juga udah Senin Selasa, kalau Senin Kamis kejauhan kasihan. Ternyata begitu dia mau meninggal dunia, begitu mau sakaratul maut, anna malakal maut hadara rajulan indal maut. Ternyata ada malaikat maut. Begitu ada orang laki-laki mau meninggal dunia, malaikat maut itu datang ke rumah orang yang mau meninggal dunia. Biasa ucapin salam, assalamualaikum ya ahlal bait, kata malaikat maut. Ternyata di dalam ada yang menjawab, malaikat rahmat, waalaikumsalam. Udhul, masuk ya malaikat maut, masuk. Itu orang laki-laki yang mau meninggal dunia, istrinya sudah nangis, anaknya pada nangis semuanya. Kalau anaknya mungkin pada ngaji di pesantren, begitu pas orang tuanya sakaratul maut, dia ngambil wudhu, dia bacakan Yasin. Lantaran kata gurunya, lakinu mautakum surat Yasin. Masya Allah, dia bacakan Yasin, langsung dia ngambil wudhu, langsung dia megang Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Kalau saya baca kelamaan, ada guru kita, betul. Bagi-bagi waktu aja, saya 1 jam, dia 1 jam setengah, sampai jam 1, betul, betul. Sanggup sampai jam 1, sanggup, sanggup. Iyalah, nonton lenong aja kuat. Lanjut nih, lanjut. Iya. Begitu malaikat maut, ternyata malaikat maut nggak langsung nyambut orang laki-laki itu. Ternyata malaikat maut diperintahkan sama Allah, wahai malaikat maut, jangan kau cabut dulu orang laki-laki itu sebelum kau periksa seluruh anggota tubuh. Masya Allah, panazara ala kulli kudin fi a'daihi. Malaikat maut yang pertama meriksa mata orang laki-laki yang mau meninggal dunia. Mata kanannya diperiksa sama malaikat maut. Pas begitu mata kanan diperiksa sama malaikat maut bilang, falam yajid hasanatan wahidatan. Ini orang laki-laki dari mata nggak ada kebaikan sama sekali. Ini mah ada cerita, ada kisah dalam kitab. Orang laki-laki ternyata begitu mau meninggal dunia, pas matanya diperiksa sama malaikat maut, ternyata mata kanan nggak ada kebaikan. Singkat cerita, mata kiri juga diperiksa nggak ada kebaikan. Pindah malaikat maut, pindah ke kuping yang sebelah kanan. Itu mah istri, anak pada nangis semuanya lantaran orang tuanya lagi sakaratul maut. Ternyata malaikat lagi meriksa kuping kita. Kuping pas begitu diperiksa sama malaikat maut, ternyata kuping kagak ada kebaikan sama sekali. Pernah ngedengerin ngaji? Nggak pernah. Pernah ngedengerin yang namanya azan? Kagak pernah. Singkat cerita, berarti kuping yang kanan, kata malaikat maut, falam yajid hasanatan wahidah, kagak ada kebaikan. Pindah kuping kiri, sama kuping kiri nggak kebaikan, baru malaikat maut pindah ke tangan,
Pas begitu tangan diperiksa sama malaikat maut, sama tangan kagak ada kebaikan sama sekali. Malaikat maut penasaran, dilihat tangan, begitu dilihat, masya Allah, balap-balap belum. Berarti itu kan judi ya. Betul, nggak perlu insya. Makanya kata Nabi, ajilu bisolah qoblal taut wa ajilu bitaubah qoblal maut. Cepatlah kamu salat belum habis waktunya. Cepatlah kamu bertobat kepada Allah sebelum datangnya maut. Betul. Sekarang banyak yang insaf nih. Di kampung saya banyak yang nggak biasa sholat jadi sholat. Takut mati katanya, takut corona. Dia pakai masker. Kita nggak pernah mikirin itu yang namanya corona, nggak mikirin. Waduh, kalau seandainya corona dia mutasi lah, gua nggak masuknya dari mulut dari kuping, gua masuk dari mata lah. Atau ribet berarti masker di mata. Lu kata corona mah mata dikasih masker, mulut dikasih masker. Gua masuk dari kuping kata corona. Masker di sini lagi. Sekalian aja pakai toples. Atau pakai kaleng kerupuk. Betul. Corona. Nah, tangan nggak ada kebaikan, tangan kanan, tangan kiri juga sama nggak ada kebaikan. Wow, malaikat langsung pegang kakinya. Begitu kaki dipegang, anak istrinya lagi pada nangis, tetangga datang, saudara datang, lihat kenapa? Sebab ini orang mau meninggal dunia. Pas begitu kakinya diperiksa sama malaikat maut, kaki kanan, ternyata ini orang boleh melangkah ke majelis taklim kagak pernah. Kali melangkah ke masjid juga nggak pernah, melangkah tahlil juga nggak pernah, silaturahmi juga nggak pernah. Kaki kiri juga sama, baru summa sakal angkal bihi, malaikat maut lihat hatinya. Ada istilah dalam laut bisa dijak-jakin, tapi hati nggak bisa. Betul. Ternyata begitu malaikat maut lihat hatinya, di dalam hati balam yazid fihi syai'an, ini orang hatinya kali punya niat baik kagak punya, sama sekali kagak punya niat baik. Baru summa saqa an lihyaihi, malaikat maut lihat lidahnya. Pas begitu malaikat maut lihat lidahnya, pawajada tarfa lisanihi, itu orang laki-laki tadi yang mau meninggal dunia, mata enggak ada kebaikan, kuping enggak punya kebaikan, tangan enggak ada kebaikan, kaki pun enggak punya kebaikan, hati enggak punya niat sama sekali. Ternyata begitu meninggal dunia, dilihat sama malaikat maut, lidahnya nempel ke gigi yang paling atas. Apa sih orang yang istilahnya meninggal dunia seperti ini? Rupanya begitu mengembuskan napas yang terakhir, itu orang sanggup ngucapin kalimat tauhid, dapat la ilaha illallah. Bener kata Nabi, kalau orang meninggal dunia, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir hidupnya ngucapin kalimat tauhid, lafaz la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka masuk surganya Allah subhanahu. Apa kata malaikat maut? Wajabat lakal jannatu, wajib lakal kena sirah al jannatu, apa surga, wajib bakal kamu surga. Coba mata nggak ada kebaikan, kuping nggak ada kebaikan, tangan nggak ada kebaikan, kaki nggak ada, hati nggak ada. Begitu meninggal dunia sanggup ngucapin kalimat tauhid, kata malaikat maut, orang ini wajib masuk surga, cuman digodok dulu di neraka, nggak sholat. Jadi ini orang ada harapan bakal masuk surga. Masuk surganya kapan? Lama. Kayak kalau ada orang meninggal dunia ditahlilin. Mau pada kemana Bapak? Mau tahlil, pasti ada yang mati. Pada kemana Pak?
mau yasinan, ada kalanya calon lurah, calon dewan, arisan, betul. Tapi kalau tahlil pasti ada yang meninggal dunia. Jadi terakhirnya tuh, kayaknya buat kita nih yang masih hidup, kenapa? Sebab kalimat tauhid, lafaz la ilaha illallah ini senjata kita bakal ngancurin musuh kita yang sangat keji adalah setan. Kenapa? Sebab kata setan, ahlakun nasa bizunub, manusia akan aku hancurkan, kata setan, dengan dosa-dosanya. Mudah-mudahan dosa almarhumah diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tuh, jadi kita dihancuri dengan dosa-dosa kita. Tapi kata setan, wa ahlakuni, dan aku hancur bila ilaha illallah wal istighfar, hancurnya aku, kata setan, dengan la ilaha illallah dan istighfar. Betul. Makanya banyakin kita baca kalimat tauhid, lafaz la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, hadis lain, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man utawi sapa wong qala iku ngucap ieu si wong, ngucap lafaz la ilaha illallah, dakhalal jannata, maka manjing ieu si man al jannata, ing surga. Bahasa sininya, siapa yang mengucap lafaz la ilaha illallah maka bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata di diri kita, ujung rambut sampai ujung kaki, ada yang namanya milik Allah Subhanahu. Yang kedua, kata Luqmanul Hakim, yang sepertiga solusun lidudi, antara ujung rambut kita sampai ujung kaki kita ada yang milik cacing tanah. Tapi kata guru kita tadi, ada orang yang meninggal dunia, begitu pas meninggal dunia dikubur nggak dimakan cacing. Kalau kita ngeliat kubur adalah alam akhirat, kita semuanya bakal pulang ke alam akhir. Betul? Pulang nggak? Pulang. Jadi kubur itu alam akhirat, al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah, kata Nabi. Kubur itu awal pertama alam akhirat, wa akhiru manzilin min manazilid dunia. Ternyata akhir alam dunia adalah alam kubur, alam akhirat yang pertama alam kubur. Yang jadi pertanyaan buat kita, ini kita kalau mati kira-kira dapat naimul kubri apa dapat azabul kubri? Berpikir dah tuh. Iya, saya kalau mati hari ini saya nahlilin almarhumah, siapa tahu juga besok saya ditahlilin sama orang. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa izab. Cukup satu kali mati itu nasihat. Kali ini bukan nasihat lagi. Satu kali ada yang meninggal dunia, nasihat buat kita. Kalau ini bukan satu kali lagi. Ini mah Amil juga tukang mandiin, pada capek. Kalau satu hari yang mati 100 orang, kira-kira Amil mandinya bagaimana? Udah begitu datang, assalamualaikum Pak Amil, orang tua saya meninggal dunia, udah bawa ke setim aja deh. Habis hari ini yang mati 100, Amil sendirian, datang lagi Pak Amil, ibu saya ini udah bawa ke setim aja. Tapi bawa setim mau kemari, udah saya bungkus dah. Buat kita, nggak usah panik. Kagak usah. Kenapa? Sebab corona adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia. Ini yang kedua, yang sepertiga. Jadi milik cacing tanah yang mana? Fa amma ma huwa lidud. Fajasaduhu, yang milik cacing tanah berarti badan kita, awak kita. Dari ujung rambut kemari semuanya badan kita bukan milik kita, milik cacing tanah. Begitu meninggal dunia ke kubur, pulang semuanya keluarga kita. Cacing datang, kata cacing, gua makan duit lu habis lu. Kenapa? Lagi
dunianya gemuk kata cacing. Wah, alhamdulillah. Daging mulu ini mah kata. Kalau yang meninggal dunianya cekinggah kata cacing, tulang mulu ini mah. Makanya kadang-kadang kita gali cacing buat mancing, pakai cangkul begitu pas nyangkul cacing putus. Kata cacing, taruh kalau mati loh, diancam sama cacing. Kalau mati lo pas begitu kebenaran yang macul itu yang mutusin cacing meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bulan bin bulan. Nah kata cacing, nah ini yang pernah macul saya nih kata cacing. Pas begitu meninggal dunia beres, dibawa ke Lampung mayatnya. Cacing dari Cikupa SMS ke Lampung. Jangan cacing, setan aja sekarang bisa SMS. Betul, setan bisa SMS. Begitu malam Jumat, Jumatnya Jumat Kliwon, begitu ada tukang nunggu kuburan, dilihat ada orang pakai baju putih, rambut panjang, matanya sorong. Ditanya sama yang jauh kubur, siapa itu? Saya. Siapa? Setan. Setan ngapain di situ lagi SMS-an? Setan nantangin setan sekarang mah. Bener kata Abi tadi, jangan pun setan muridnya sekarang nantangin sama guru. Betul. Tadi Abi marah-marah. Siapa itu? Setan. Iya, ngapain di situ? Saya di atas kuburan ngapain? Saya lagi SMS-an. SMS-an sama siapa? Pokoknya jangan mau tahu. Kenapa SMS-an di atas kuburan? Ditanya, kata setan, sebab di dalam kubur kagak ada sinyal. Setan SMS. Betul. Nah, buat kita yang sepertiga dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah milik cacing tanah. Kecuali tadi orangnya tanah Quran. Betul. Nggak bakal dimakan sama cacing. Ada yang begitu. Yang ketiga, yang terakhir, sulusun linapsihi, yang sepertiga dari ujung rambut sampai ujung kaki baru punya kita. Mana sih yang punya kita yang sebenarnya? Sulusun linapsihi adalah fa'amalu wa linapsihi. Fa'amalu berarti yang sepertiga yang miliki kita adalah amal kita sendiri. Alhamdulillahirabbil. Makanya benar kata Nabi, in khairan fa khairun, in jika bagus fa khairun maka bagus. Bingung pan kalau bukan santri mah. Kalau santri mah nggak bingung, buka diambil nggak ada, jadinya nggak ada, ya kulu nggak ada, dimulat kagak ada, adanya di Alfiyah. Benar kata Imam Ibnu Malik, wa yahzifunaha wa yabkunal khabar wa ba'dain walau kasiran yashtahar. Wa yahzifunaha, lan ngebuang ya ulama akan kana dan isim kana, wa yabkunal khabar, netepin khabar, wa ba'dain walau tu in kana amaluhu, in khairan fa khairun, in kana amaluhu khairan. Jelas, apabila ada amal kebaikan, fajaza'uhu khairan, maka balasannya pun baik. Betul. Ini malam ini kita tahlilan, kita baca Yasin, baca kulhu, palak, binas, tahlil, tahmid semuanya. Ini kebaikan buat kita. Alhamdulillah. Kan begitu pas beres baca doa, Masya Allah, itu yang tadi kita baca, apa kebaikan yang tadi, ganjaran yang kita baca, dibawa malaikat maut. Itu dibawa semua sama-sama semua. Tapi kata guru, kata Abi, orang yang tahlil, makanya kalau tahlil benar kudu ngambil wudu. Kita kadang-kadang mau tahlil ngambil wudu lagi. Betul. Masya Allah, orang yang baca Quran yang benar-benar luar biasa ada dalam kitab Al-Qamaqala Imam Ali. Kata Imam Ali,
Man qara'al Qur'an, kata Imam Ali, wa huwa qaimun fis shalah. Siapa yang baca Quran, dia baca Qurannya lagi salat. Makanya pengen baca Quran yang ganjarannya gede, yang paling banyak ganjarannya, yang paling banyak amaliyahnya, baca Quran itu dalam salat. Cuman salatnya qaimun, berdiri. Emang orang ada yang salat duduk? Ada. Itu orang yang kakinya sakit duduk, yang stroke kakinya duduk sholatnya. Kalau sholatnya berdiri, makana lahu bikuli harfin, setiap huruf yang dia baca, nggak usah jauh-jauh lah kita hitung, bismillah aja, bismillah hurufnya 19 huruf. Itu sholat. Allahu Akbar. Biasa dah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari ba sampai mim berarti jumlahnya 19 huruf. Kata Imam Ali, siapa yang baca Quran dalam salat-salatnya qaimun, berdiri, maka lahu bikulli harfin, setiap huruf Masya Allah dikasih ganjaran mi'atul hasanah, 100 kebaikan Allah subhanahu. Makanya santri ini bener kata Abi, kalau sholat sendirian ya, sholat isya rakaat pertama Yasin, ketalar Yasin, ketalar nggak? Ketalar. Anak saya yang kecil dia ketalar Yasin, harus paham. Ganjarannya gede, paling gede baca Quran, ganjaran lagi sholat. Waman qara'ahu, kata Imam Ali, siapa yang baca Quran, cuman baca Qurannya salat, tapi qaidun fi salat, duduk salatnya, baik duduk tahiyat awal, baik duduk seperti ini. Kalau di Madinah banyak pada di bangku begini. Kalau di Mekah kayaknya di Mekah banyak, di Madinah kayaknya saya nggak lihat ya. Duduk Allah, kita duduk seperti tahiyat yang pertama. Jadi kalau sholat berdiri dengan duduk, ternyata ganjaran baca Qurannya juga berbeda. Kata Imam Ali, waman qara'ahu wa huwa qaidun fi shalah, siapa yang baca Quran, dia baca Qurannya sholat, cuman sholatnya duduk, maka nalahu bikulli harfin, setiap huruf yang dibaca dikasih khamsuna hasanah, 50 kebaikan sama Allah. Jauh, betul. Nah sekarang kayak kita begini, kita tahlilan nih, waman qara'ahu, siapa yang baca Quran min ghairi salatin, di luar salat kita baca Quran. Cuman baca Qurannya tadi, begitu kita tahlil baca Quran, baca Qurannya wa huwa ala taharatin, dia baca Qurannya dalam keadaan suci, dia punya wudu. Kalau saya tanya tadi tahlil, punya wudu apa enggak? Punya wudu apa enggak? Ya, enggak punya wudu. Cantik punya wudu enggak? Allah. Jadi ternyata orang yang baca Quran di luar salat, tapi dia di luar salat baca Quran, tahlil lah, cuman dianya punya wudu, wa huwa ala taharatin, maka lahu bikulli harfin, setiap huruf yang dia baca dikasih ganjaran sama Allah khamsun wa isruna hasanah, 25 kebaikan. Oh banyak. Terus yang gak punya wudu gimana tadi tahlilan, baca bagi ikut tahlil? Kalau yang gak punya wudu, waman qara'ahu, siapa yang baca Quran di luar salat min ghairi taharatin, dia yang gak punya wudu, punya ganjaran apa kagak? Punya. Maka nalahu bikulli harfin asru hasanah, setiap huruf yang dibaca dikasih 10 kebaikan nama Allah. Alhamdulillah. Makanya kalau mau tahlil ngambil wudu dulu, 25 sama 10 dihitung sama malaikat rahmat, udah dibawa sini kuburan betul. Tadi malaikat rahmat bawa ganjaran kita tuh, kebaikan kita. Kata malaikat rahmat, assalamualaikum ya Fulan binti ayah Hajjah Mursiti bin Haji Cece. Ini ganjaran orang yang kumpul di rumah kamu. Ganjaran apa? Ganjaran kolho, palak, bina, tahlil, tamis, semuanya. Tolong kau terima. Diterima sama beliau. Begitu terima, beliau ngangkat kedua tangan.
Apa kata beliau? Ya Allah ya Rabb, berikan orang yang keberkahan orang yang kumpul di rumah saya. Alhamdulillah, berarti kita nggak punya ganjaran baca qul nggak punya ganjaran itu, semuanya bakal almarhumah almarhumah. Kita punya ganjaran kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, berarti saya simpulkan di ujung rambut sampai ujung kaki kita ada 3 bagian. Yang sepertiga adalah milik Allah, ruh. Yang sepertiga milik cacing tanah adalah badan. Yang sepertiga lagi milik kita pribadi adalah amalia kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan.